Halo guys, perkenalkan nama saya Ahmad Ridho Agustian. Saya dari kelas 11 TKP 1. Di sini saya akan menjawab 30 soal yang diberikan oleh Bu Rini. Simak terus yuk penjelasan berikutnya. Pertanyaan yang pertama. Sebuah adegan film menampilkan dua tokoh yang sedang berdebat dengan intens. Menurut Anda, teknik pengambilan gambar apa yang paling efektif untuk menekankan emosi kedua tokoh tersebut? Jelaskan alasan Anda. Jawaban saya adalah gunakan close up dan over shoulder shot untuk menekankan ekspresi wajah dan emosi tiap karakter. Teknik ini membuat penonton merasa dekat dan ikut merasakan ketegangan yang terjadi. Pertanyaan yang kedua. Dalam fotografi dokumenter, wide shot sering digunakan. Menurut Anda, kapan penggunaan wide shot justru kurang efektif dan apa alternatif teknik pengambilan gambar yang lebih tepat? Jawaban saya adalah kurang tepat untuk adegan emosional atau detail ekspresi wajah. Alternatifnya bisa medium shot atau close up agar fokus pada ekspresi dan interaksi tokoh. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda diminta membuat iklan minuman energi untuk remaja, teknik pengambilan gambar apa yang akan Anda gunakan agar terlihat dinamis dan menarik? Buatlah rancangan singkat adegannya. Jawaban saya, gunakan handheld kamera, tracking shot, dan low angle agar terlihat dinamis. Contoh adegannya, seorang remaja berlari di lapangan, kamera mengikuti dari belakang atau tracking shot, lalu close up saat ia minum dan tersenyum penuh energi. Pertanyaannya keempat, bandingkan efek psikologis dari low angle shot dan high angle shot pada penonton. Situasi seperti apa yang tepat untuk masing-masing teknik? Jawaban saya, low angle shot membuat karakter tampak kuat dan berwibawa. High angle shot membuat karakter tampak lemah atau kecil. Cocok untuk low angle shot cocok untuk pahlawan, dan high angle shot cocok untuk korban atau orang yang tertekan. Dalam sebuah video musik, penggunaan handheld kamera atau kamera genggam bisa memberi kesan realistis. Menurut Anda, apa kelemahan teknik ini dan bagaimana cara mengatasinya? Jawaban saya, kelemahan dari teknik ini adalah goyangan yang bisa mengganggu penonton. Solusinya adalah gunakan stabilizer atau kombinasikan dengan adegan statis agar tetap nyaman ditonton. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam. Bayangkan Anda menjadi sutradara film pendek tentang kesendirian. Pilih 3 teknik pengambilan gambar yang menurut Anda paling efektif untuk menggambarkan rasa sepi. Jelaskan alasan pemilihan tersebut. Jawaban saya, yang pertama adalah wide shot. Alasannya menunjukkan ruang kosong dan rasa hampa. Lalu ada static shot, menonjolkan diam dan kesunyian. Terakhir, close up, yaitu memperlihatkan kesedihan halus di wajah karakter. Pertanyaan selanjutnya, mengapa dalam pembuatan film horor sering digunakan teknik close up? Apa dampak emosionalnya terhadap penonton? Jawaban saya, memberi efek tegang dan membuat penonton fokus pada ekspresi takut karakter, menimbulkan rasa terjebak dan tidak nyaman yang meningkatkan ketakutan. Pertanyaan yang ke-8. Anda sedang menonton iklan makanan cepat saji. Menurut Anda, teknik pengambilan gambar close up pada makanan apakah lebih efektif dibandingkan wide shot suasana restoran? Jelaskan pendapat Anda dengan alasan kuat. Jawaban saya, close up lebih efektif untuk menonjolkan tekstur dan kelezatan makanan, sedangkan wide shot lebih fokus ke suasana. Jadi untuk iklan, close up lebih menggoda secara visual. Pertanyaan nomor 9. Buatlah skenario singkat 34 kalimat yang menggunakan teknik long take. Jelaskan mengapa Anda memilih teknik tersebut untuk memperkuat pesan cerita. Jawaban saya, kamera mengikuti seseorang berjalan menyusuri ruang sholat tanpa potongan, memperlihatkan perubahan ekspresi dari senang ke sedih. Alasannya, long take memberikan kesan real time dan emosional yang mendalam. Soal nomor 10. Seorang sutradara memilih menggunakan drone shot untuk memperkenalkan sebuah kota di awal film. Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan dari teknik ini dibandingkan penggunaan crane shot? Jawaban saya, drone lebih bebas dan dinamis, cocok untuk cityscape. Sedangkan crane itu lebih stabil dan terkontrol untuk pergerakan vertikal pendek.
Kekurangan render itu adalah rentan goyang dan butuh izin udara. Selanjutnya, nomor 11. Bagaimana perbedaan makna visual yang ditimbulkan oleh medium shoot dibandingkan dengan close up dalam sebuah wawancara tokoh penting? Jawaban saya, medium shoot menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi, sedangkan close up fokus pada emosi wajah. Medium shoot lebih natural untuk wawancara. Selanjutnya, kamera statis sering dianggap membosankan. Apakah Anda setuju? Jelaskan argumen Anda dengan contoh situasi yang justru lebih kuat jika menggunakan kamera statis. Jawaban saya adalah tidak selalu. Dalam adegan serius atau penuh makna, kamera statis bisa menonjolkan kekuatan dialog dan akting, misalnya adegan pengakuan dosa atau renungan. Nomor 13. Jika Anda diminta membuat film pendek bergenre komedi, teknik pengambilan gambar apa yang akan Anda gunakan untuk memperkuat efek humor? Sertakan contoh adegan. Jawaban saya, gunakan wide shot, jump cut, dan reaction shot. Contohnya adalah karakter terpleset menggunakan wide shot, wajah teman yang kaget itu menggunakan reaction, lalu cut cepat ke adegan lucu lainnya. Mengapa rule of third sangat penting dalam komposisi pengambilan gambar? Bagaimana dampaknya jika aturan ini diabaikan? Jawabannya, menyeimbangkan komposisi visual dan menarik perhatian ke subjek utama. Jika diabaikan, gambar tampak datar dan tidak terarah. Selanjutnya, apa kelebihan dan kelemahan penggunaan ekstrim close-up dalam menceritakan emosi karakter? Berikan contoh kasus yang relevan. Jawabannya, kelebihannya yaitu menonjolkan detail emosi ekstrim, misalnya air mata. Lalu untuk kelemahannya adalah bisa terasa berlebihan jika tidak sesuai dengan konteks. Pertanyaan selanjutnya nomor 16. Rancanglah adegan pembuka untuk sebuah vlog traveling dengan menggunakan minimal 3 teknik pengambilan gambar yang berbeda. Jawaban saya, yang pertama adalah drone shoot sebagai pembuka pemandangan, yang kedua adalah tracking shoot sebagai perjalanan berjalan, dan yang ketiga adalah POV atau pengaman pribadi penonton. Hal ini memberikan kesan petualangan yang seru dan nyata. Pertanyaan selanjutnya, nomor 17. Bagaimana hubungan antara angle kamera dengan persepsi kekuatan atau kelemahan karakter di layar? Jawaban saya, low angle memberikan persepsi yang kuat dan dominan. High angle memberikan persepsi yang lemah dan kecil. Natural angle memberikan persepsi netral dan natural. Selanjutnya, nomor 18. Dalam pembuatan konten media sosial, sering digunakan teknik fast cut atau pemotongan cepat. Menurut Anda, apakah teknik ini selalu efektif? Jelaskan kelebihan dan resikonya. Jawaban saya, kelebihannya yaitu ritme cepat dan menarik perhatian. Resikonya, penonton bisa lelah jika terlalu cepat tanpa konteks. Nomor 19. Anda ditugaskan membuat iklan parfum. Teknik pengambilan gambar apa saja yang dapat menciptakan kesan elegan dan mewah? Jawaban saya, gunakan slow motion, soft lighting, dan close up detail botol. Tambahkan tilt up dari botol ke wajah model untuk kesan mewah. Selanjutnya, 20. Mengapa bird eye view sering digunakan dalam adegan pembukaan film? Apa dampaknya terhadap pemahaman ruang penonton? Jawabannya, menunjukkan lokasi dan skala cerita, membantu penonton memahami ruang dan suasana awal. Selanjutnya, nomor 21. Menurut Anda, kapan teknik tracking shot lebih unggul dibandingkan dolly shot? Dan sebaliknya. Jawaban saya, tracking shot lebih unggul untuk gerak panjang dan dinamis. Dolly lebih halus dan terkontrol untuk pergerakan fokus ke objek. Selanjutnya, nomor 22. Buatlah konsep pengambilan gambar untuk menekankan rasa panik dalam sebuah film thriller. Jawabannya, gunakan handheld shaky shot, close up cepat, dan fast cut. Kamera goyah dan ritme cepat menciptakan ketegangan. Nomor 23. Apa yang terjadi jika dalam satu adegan percakapan, kamera selalu menggunakan wide shot tanpa variasi? Jawabannya, akan terasa monoton dan kehilangan kedalaman emosional. Penonton sulit fokus pada ekspresi karakter. Selanjutnya nomor 24. Apakah penggunaan slow motion dalam video olahraga selalu meningkatkan kualitas tayangan? Jelaskan alasan Anda.
Jawaban saya, penggunaan slow motion dalam video olahraga tidak selalu meningkatkan kualitas tayangan. Teknik ini memang efektif untuk menonjolkan momen penting seperti gol, pukulan, atau ekspresi kemenangan, karena membuat penonton bisa menikmati detail gerakan dengan lebih jelas. Namun, jika digunakan terlalu sering, slow motion justru bisa mengganggu ritme dan ketegangan pertandingan, sehingga tayangan terasa lambat dan kehilangan dinamika aslinya. Oleh karena itu, penggunanya harus disesuaikan dengan konteks dan momen tertentu agar tetap menarik dan relevan. Nomor 25. Rancang ide visual untuk memperlihatkan perubahan waktu dari pagi hingga malam dalam satu lokasi dengan teknik pengambilan gambar yang kreatif. Jawaban saya, gunakan time-lapse dari posisi kamera tetap untuk menunjukkan perubahan cahaya dan aktivitas di lokasi yang sama. Selanjutnya nomor 26. Bagaimana perbedaan nuansa antara penggunaan kamera handheld dan penggunaan gimbal dalam adegan aksi? Jawaban saya, handheld lebih realistis dan intens, sedangkan gimbal lebih stabil dan sinematik. Semua itu tergantung efek yang diinginkan sutradara. Selanjutnya nomor 27. Menurut Anda, apakah penggunaan zoom in lebih kuat dibandingkan dengan dolly in dalam menciptakan fokus pada objek? Berikan alasannya. Menurut saya, dolly in lebih kuat dibandingkan zoom in dalam menciptakan fokus pada objek. Saat menggunakan dolly in, kamera benar-benar bergerak mendekati subjek, sehingga memberikan efek kedekatan emosional dan kedalaman ruang yang nyata bagi penonton. Sementara itu, zoom in hanya memperbesar gambar tanpa mengubah perspektif, sehingga hasilnya terasa datar dan kurang natural. Dengan dolly in, penonton seolah-olah ikut masuk ke dalam adegan, sehingga efek dramatiknya lebih kuat dan mendalam. Nomor 28. Anda diminta membuat film pendek bertema persahabatan. Sebutkan 3 teknik pengambilan gambar yang dapat memperkuat nuansa keakraban. Jawaban saya, yang pertama adalah two-shot, menampilkan 2 karakter dalam satu frame untuk menunjukkan kedekatan interaksi alami di antara mereka. Yang kedua adalah medium shot, memperlihatkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah secara seimbang, sehingga hubungan emosional antar tokoh terasa hangat. Dan yang ketiga adalah tracking shot, mengikuti gerakan mereka saat berjalan atau beraktivitas bersama, menggambarkan kebersamaan dan perjalanan persahabatan yang dinamis. Selanjutnya, nomor 29. Jelaskan dampak emosional yang berbeda antara penggunaan kamera statis dan penggunaan kamera bergerak atau panning dalam adegan dramatis. Jawaban saya, penggunaan kamera statis dalam adegan dramatis memberikan kesan tenang, fokus, dan intens, karena penonton diarahkan untuk memperhatikan ekspresi serta emosi karakter tanpa gangguan gerakan kamera. Sebaliknya, kamera bergerak atau panning menciptakan kesan dinamis dan emosional, seolah-olah penonton ikut menyaksikan perubahan situasi dan konflik yang terjadi. Dengan kata lain, kamera statis menekankan kedalaman emosi, sedangkan kamera panning menonjolkan pergeseran suasana dan ketegangan dalam adegan. Dan yang terakhir, seorang sutradara ingin menampilkan kesan megah pada sebuah konser musik. Apa kombinasi teknik pengambilan gambar yang menurut Anda paling efektif dan mengapa? Jawaban saya, gunakan kombinasi wide aerial atau drone, crane movement, dan tracking di panggung. Hal itu memberikan kesan besar, energik, dan spektakuler. Dari 30 soal yang diberikan tadi, kesimpulannya adalah setiap teknik pengambilan gambar memiliki fungsi penting untuk menyampaikan emosi, suasana, dan pesan visual. Pemilihan angle, jarak, dan pergerakan kamera harus disesuaikan dengan tujuan agar hasilnya efektif dan menarik. Dengan memadukan berbagai teknik secara kreatif, karya visual dapat terlihat dinamis, indah, dan bermakna bagi penonton. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.